Halo guys, ini tadi ada sing WA. Gimana Mak? Gimana Jeng? Hasil kontrolnya kemarin, kontrol kedua. Begini sayang, kemarin hasil kontrolnya alhamdulillah dokter ambil tindakan setelah keluar itu hasilnya. Tindakan bahwa eh, cukup kemonya lewat obat, nggak kemo lewat infus yang bikin botak, bikin gundul ya. Nah itu sama obat 5 tahun. Seperti itu. Penanganannya pun beda-beda, saya juga nggak terlalu paham. Soalnya kemarin yang bagian suntik sendiri, yang di bagian tindakan suntik sendiri, bagian kemo sendiri. Nah alhamdulillah sekali dokter bilangnya ini karena hormon, jadi cukup suntik sama obat aja 5 tahun ya Mbak, harus manut kayak gitu. Kalau masalah makanan sebenarnya sih nggak ada pantangan, kalau dari dokternya itu makan apa aja nggak ada pantangan. Soalnya pasien kanker itu lebih ke mual, ibaratnya makan aja, sudah makan ada yang masuk aja udah alhamdulillah. Kalau apalagi kalau apa-apa diatur, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Astagfirullah, kayaknya oh ya nelangsa teman ya. Selain harus nelangsa karo ya itu benar-benar apa ya, karena berat badan bertahan pun itu pasien kanker udah hebat itu menurut saya. Jadi kalau kalau pasien sih ada yang bilang ini enggak, ini jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan bakso, jangan makan daging merah atau ini itu, terus jangan makan sate, jangan makan. Iya, oke, saya ambil jalan tengah. Selama selama saya divonis kanker, saya waktu itu makan bakso cuma 1 atau 2 kali doang, itu aja cuma bisa dihitung. Terus makan gorengan ya kadang makan 2 kali. Terus ya pokoknya intinya saya ambil jalan tengahnya. Kalau suruh nggak bisa makan, kalau apa nggak boleh makan nasi, saya belum bisa sama sekali. Karena pernah 1 hari nggak makan nasi, belas. Oh, lemesnya bukan main. Padahal seorang ibu dituntut dia harus pekerjaan rumah berarti 24 jam. Sedangkan kalau nggak makan nasi, mungkin ada dokter yang bilang ibaratnya anu apa, jangan makan nasi, no nasi misalnya ya, mungkin diganti lain, mungkin dia bisa. Tapi kalau dia sebagai pasien kanker, betapa tersiksanya kalau benar-benar saya nggak makan nasi, saya benar-benar tersiksa sekali, benar-benar, karena lemesnya bukan main. Karena saya gulanya rendah. Mungkin kalau yang gulanya dia punya gula, punya diabetes, terus dia juga kanker, dan otomatis gulanya harus dikurangi. Tapi bagaimana dengan pasien yang kalau udah kanker tapi gulanya dia itu rendah, dia tambah geleleng tau. Akhirnya sudah saya ambil jalan tengahnya, saya makan nasi pun itu sedikit, nggak ada, paling setengah centong aja itu udah masuk alhamdulillah. Karena biasanya semuanya bukan main. Tapi alhamdulillah dulu sebelum minum obat, sebelum ketahuan ada kankernya, makan gue ya makan tapi kok lemes banget, lemes terus, lemes gitu. Sekarang kayak nggak ada keinginan untuk makan. Tapi sekarang habis habis diobatin alhamdulillah, minum obat ya alhamdulillah makan, masuk, ada keinginan untuk makan itu ada berkali-kali makan, cuma ya sedikit. Nah terus alhamdulillahnya apa yang bisa saya petik hikmahnya ini adalah banyak pasien, sekian banyak pasien di sana ibaratnya ada yang kemo, ada yang suntik, ada yang payudaranya belum nggak diangkat tapi dia harus kemo, dia harus radiasi, harus bolak-balik ke rumah sakit sampai dia ngekos di sana. Terus ada yang payudaranya diangkat tapi dia juga harus kemo, dia harus radiasi. Terus ada yang payudaranya diangkat tapi dia cuma suntik sama obat 5 tahun seperti saya.
Semuanya itu diambil hikmahnya bahwa Tuhan ngasih cobaan tidak mungkin di luar batas kemampuan hambanya. Itu Tuhan kasih perantara lewat dokter bahwa kamu nggak kuat kalau kamu lewat infus. Seandainya kamu kuat pun nggak ada ya ngurusin kamu, kasihan anak-anak. Itu saya ambil segi positifnya. Ya Allah, terima kasih sekali. Saya benar-benar terima kasihnya lagi, ibaratnya yang tiap bulan itu saya harus suntik, yang suntiknya panjang itu suntik Zoladex itu untuk biar kankernya itu nggak menyebar ke hormon. Suntikan itu kayak kristal panjang sekali. Nah itu harganya 2.400.000. Terus obat kankernya 300. Coba kalau setiap bulan mengeluarkan ibaratnya 3 juta buat itu, kalau nggak ada BPJS itu bagaimana? Ya Allah, bersyukur sekali punya BPJS tempat kerjanya suami. Jadi alhamdulillah. Jadi apa ya, buat para wanita khususnya harus sadari sedini mungkin pokoknya. Periksa payudara sendiri sedini mungkin. Supaya kalau misalnya dia sudah ke stadium lanjut, penanganannya segera. Soalnya kalau stadiumnya masih 1-2 kayak saya, mandan tembun, nggak harus sampai kemo radiasi berkali-kali. Ya Allah, rasa walaupun sih emang ini ya efek dari obat yang saya minum, obat kanker sama apa itu suntikannya, itu efeknya dimenoposkan dini, nggak main. Tapi kalau seandainya masih main itu berarti emang Gusti Allah yang ngasih, nggak apa-apa. Terus itu juga apa, kalau untuk punya memuan udah nggak bisa lagi kata dokter. Terus efek-efeknya yang dari mual, muntah, terus kulit kering, tapi katanya sih nggak sampai botak katanya. Terus sendi-sendi linu segala macam, pokoknya kayak keluhan orang ngidam, kayak keluhan orang hamil itu. Tapi yang baru saya rasakan mualnya ini jarang-jarang. Tapi kalau sendi, ya Allah pancen, kalau pas lagi lemes saya itu lemes banget. Tapi saya cuma bisa mengontrol, kalau saya lagi kiranya lemes sekali, saya diam, istirahat. Kiranya saya nggak kuat, saya diam, saya istirahat. Itu nggak terlalu mengeluh, karena bagaimanapun yang ngerti kita, ya kita sendiri. Yang ngerti jiwa kita, raga kita, badan kita, ya kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Itu. Jadi alhamdulillah sekali. Ini bukti bahwa Allah akan ngasih ujian di luar batas kemampuan hambanya. Mungkin kita merasa mampu kalau lewat infus, tapi Gusti Allah enggak. Jangan, kasihan kamu kalau lewat infus. Ada yang merawat kamu nanti, kasihan kamu. Terus anak-anakmu kasihan. Maka dari itu bersyukur sekali. Makanya semuanya benar-benar jaga kesehatannya, payudaranya sering diperiksa ada benjolan atau enggak. Kalaupun ada benjolan, segera mungkin ambil tindakan, karena belum tentu itu juga kanker. Ya,